Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama duduk di dalam majlis yang mulia ini agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah bersama-sama kita Syekh Mukhtar Yusuf dari Sudan yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan memberikan faedah-faedahnya berkenaan dengan Ahlul Quran, yani berkenaan dengan para ahli Al-Quran. Mereka lah para ahli Al-Quran. Insya Allah kami akan mencoba untuk menerjemahkan kepada ikhwas sekalian agar bisa dipahami apa yang beliau sampaikan dan bisa terserap dengan baik. Sebelumnya kita sapa Syekh dulu. Kaifa haluka Syekh? Alhamdulillah bikhair wa ni'mah. Sallamakum Allah wa hafizakum. Barakallahu الله fik Syekh. يسلمك. Jazakallahu khairan بهذه الفرصة الطيبة Syekh. يا الله يبارك فيكم. نحن حقيقة أسعد بهذه الفرصة لكي نتواصل مع أهل أندونيسيا. أندونيسيا ما شاء الله يعني يذكرون بخير ويمدحون كثيرا بين باقي المسلمين في العالم. بارك الله فيك. نبدأ الآن شيخ. طيب تفضل الشيخ يتكلم وأنا أترجم إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القائل في محكم تنزيله ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل خلقه القرآن وكان فضل الله عليه عظيما. وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه ونقلوه إلينا دون تحريف أو تبديلا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وارض عنهم مبلغ الرضا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل أرض أندونيسيا المباركة. ترجم شيخ. أشهد الله بحبي لكم فيه، فأنتم شعب اجتمعت فيكم صفات حميدة كثيرة، منها حبكم لكتاب الله، وأصوات قرائكم الجميلة تشهد لكم بذلك، كما أنكم ما شاء الله مشهود لكم بحبكم الفطري للدين. ويذكر عنكم أيضا أنكم شعب متسامح وودود ومهذب. وهنا في السعودية والمشاعر المقدسة أيضا معروف عنكم ومشاهد للجميع في الحج والعمرة حبكم للنظام والانتظام ومعاملة الحجاج الآخرين بود واحترام. فبارك الله فيكم وحفظكم الله وحفظ الله إندونيسيا وما عليها ووفقكم لمرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, yang bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kemudian Syekh juga bersolawat kepada Nabi kita yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada beliau Alkitab yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya sesuai dengan Al-Qur'an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita sebagai contoh untuk kita sekalian, yang mana Allah menyebutkan, yang mana
Syekh menyebutkan bahwasanya wa kana fadlu alaihi aziman. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, dan juga nikmat kepada pengikut beliau, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti petunjuk dan hidayah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini radhiyallahu anhum mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikannya dan meneruskannya, mendakwakannya sehingga sampai kepada kita sekalian tanpa ada perubahan, tanpa ada penambahan. Dan beliau Syekh menyebutkan bahwasanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dengan ridho yang setinggi-tingginya. Kemudian Syekh memberi salam kepada kita sekalian, kepada seluruh penduduk Indonesia, para duat, dan seluruh uh, orang yang berada di baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, bahwasanya Syekh menyebutkan, saya menyaksikan atau saya bersaksi bahwasanya saya mencintai kalian sekalian. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya penduduk Indonesia itu adalah penduduk yang terkumpul di dalam mereka itu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, yang sangat banyak. Dan salah satu sifat yang baik itu adalah kecintaan mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan ini dibuktikan dengan sebutkan Syekh, beliau telah mendengar suara-suara para qari Al-Qur'an yang mereka membacanya dengan sangat indah, dan itu telah disaksikan oleh orang banyak tentang fadilah para qurra dari Indonesia. Kemudian Syekh menyebutkan bahasanya eh, ahlu Indonesia juga sangat luar biasa, yang telah diakui oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya mereka adalah penduduk yang sangat mencintai agama ini, sangat menginginkan agama ini di dalam kehidupan mereka. Dan Syekh menyebutkan tentang bahwasanya penduduk Indonesia adalah penduduk yang tidak cepat marah, penduduk yang ramah, penduduk yang mudah memaafkan. Dan kita bisa menyaksikan ketika eh, pelaksanaan ibadah haji misalnya, mereka terkenal dengan ramah tamahnya. Dan ini sudah terbukti dan banyak orang mengatakan seperti itu tentang penduduk Indonesia, penduduk yang tertib, yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pengatur daripada ibadah haji dan umrah, sehingga mereka berjalan sesuai dengan arahan eh, orang-orang yang telah memberi petunjuk ke mereka untuk melaksanakan haji dan umrah dengan teratur dan baik. Dan mereka juga bermuamalah dengan para jemaah haji dan umrah dari negara yang lain dengan muamalah yang hasanah, muamalah yang sangat menghormati orang lain. Dan itulah uh, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh penduduk Indonesia yang Syekh menyebutkan di dalam kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita sekalian dan penduduk Indonesia sekalian, dan menjaga mereka dan menjaga Indonesia, dan memberikan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. وبعد أيها الإخوة الأفاضل، موضوع لقائنا اليوم عن أهل القرآن وفضل القرآن. فكما تعلمون أن القرآن أعظم هدية ونعمة من الله للمؤمن، حيث أن الله بعظمته وجلاله وعظيم سلطانه تحدث إلينا مباشرة به، ففي ذلك رفعة للمؤمن، رفعة عظيمة، فنعلم بذلك أن فضل الله علينا بهذا الكتاب عظيم. فالحمد لله الذي أنزل على Setelah mukadimah yang disebutkan oleh Syekh, kemudian Syekh memulai pembicaraannya tentang judul atau tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran, dan keutamaan mereka dan keutamaan Al-Quran.
Seperti kita ketahui sekalian bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah hidayah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang sangat besar bagi kaum orang-orang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan kekuatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada manusia dengan Al-Quran ini. Dan ini membuktikan akan tingginya orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dengan diturunkan kepada mereka kitab yang agung ini. Nah, فأقول بتحدث الله إلينا مباشرة بالقرآن في ذلك رفعة للمؤمن رفعة عظيمة، فنعلم بذلك أن فضل الله علينا بهذا الكتاب عظيم، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيا nah, إخوتي Syekh نعم. Syekh mengulangi pembicaraannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kaum mukminin orang-orang beriman dengan kitabnya ini secara langsung. Dan ini adalah bentuk eh, kemuliaan yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman dan eh, sebuah eh, hal yang harus kita banggakan bersama, dan ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka dengan diturunkannya Al-Quran ini kepada mereka. Dan Syekh menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran ini ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada sedikit pun kebengkokan atau kesalahan di dalam Al-Quran ini. Nah, Syekh. فيا إخوتي كل هداية بغير هذا الكتاب وكل عمل يعمل على غير هذا الهدى فوالله إنه لسدى، فالمسلم لا غنى له عن كتاب الله في شؤونه كلها. يقول الله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Nah, Syekh menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran ini bahwasanya para pendengar sekalian, setiap hidayah yang tidak didapatkan dari kitab ini yaitu dari Al-Quran, dan setiap amalan yang tidak berdasarkan dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran, bahwasanya hidayah dan petunjuk itu adalah petunjuk yang sia-sia, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan pernah lepas dari kebutuhannya kepada Al-Quran ini di setiap perkaranya, di setiap kegiatannya, di setiap hal-hal yang berhubungan dalam dunia ini, di seluruh perkaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in fassalnahu tafsila," dan segala sesuatu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerangan yang sangat sangat jelas. Di dalam ayat lain, Syekh menyebutkan bahwasanya wa nazzalna 'alaikal kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab ini tibyana likulli syai', sebagai penjelasan terhadap seluruh sesuatu yang ada di muka bumi. Fadhal Syekh. فهذا الكتاب بهذا القدر من القوة والأهمية للمسلم في حياته، حيث أنه يجد فيه كل ما يحتاجه، والقرآن فيه حلول لكل مشاكل المسلم الحياتية، ولكن Dan يفتح kitab ini, الله على قلب. نعم nah, نعم. dan kitab ini adalah kitab yang sangat uh, mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai kekuatan dan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim di dalam kehidupannya. Bahwasanya di dalam kitab ini kita tidak menemukan suatu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia kecuali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an terdapat semua hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan dari setiap permasalahan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya dengan sebaik-baiknya.
ولكن يفتح الله على قلب العبد بقدر تدبره وتعمقه فيه وبمقدار قربه من الله. فعلى الذي يقرأ القرآن فلا بد أن يقرأه بعقله وأن يتفهمه بقلبه ويخلطه بأحاسيسه ومشاعره ليجد حلاوة حديث الله إليه بالقرآن ويسترشد بهدايته وينتفع ببركته أيما انتفاع. نعم. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka kepada manusia ya terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Itu sesuai atau seberapa besar pendekatan mereka di dalam mentadaburi Al-Qur'an, di dalam merasa kenikmatan di dalam berhubungan dengan Al-Qur'an. Semakin dekat mereka mendekat kepada Allah, semakin dekat mereka di dalam berusaha mentadaburi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan semakin banyaklah apa yang akan mereka dapatkan dan manfaatkan dari Al-Qur'an itu. Oleh karenanya, seorang mukmin haruslah membaca Al-Qur'an dan ia hendaklah membacanya dengan akalnya supaya ia bisa mengetahui dengan hatinya dan menjadikan Al-Qur'an itu menyatu dengan tubuhnya dan dengan perasaannya agar ia mendapatkan manisnya pembicaraan atau kata kalamullah ini yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an, dan supaya dia bisa berjalan dengan petunjuk dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'an, dan supaya dia bisa mendapat barokah dimanapun dia berada di muka bumi ini. Nah, وكما أن الصلاة لدين المسلم كالقلب لباقي الأعضاء في الجسد، فالقرآن أيضا للمسلم كالروح للجسد، وبلا شك فإن الروح أهم ما يحتاجه الجسد. وفي المحصلة إخوتي فإن المسلم بلا قرآن كالجسد بلا روح، وفي ذلك قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فيا أخي المسلم لا تعش بإسلام بلا روح. نعم. nah, seperti halnya sholat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dihadapkan dengan sholat itu dengan agama kita ini, sholat itu bagaikan hati yang ada di seluruh badan kita. Seorang mukmin, seorang muslim yang membaca Al-Quran seolah-olah dia menjadikan Quran itu ruh bagi jasadnya dia. Tentunya jasad ini ketika tidak ada ruh di dalamnya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat daripada jasad yang tidak ada ruhnya. Oleh karenanya, pentingnya seorang muslim untuk mendekat kepada Al-Quran sehingga dirinya memperoleh ruh dari Al-Quran ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan seperti itulah Allah memberikan wahyu kepada engkau Muhammad, ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai saudaraku, tidaklah engkau bisa hidup di dalam Islam ini dengan hidup yang sebenar-benarnya kecuali dengan ruh, yaitu ruhnya Al-Quran. ولضيق الوقت إخوتي لا نستطيع أن نوفي القرآن حقه في هذا اللقاء، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونختصر كلامنا اليوم في بعض النقاط المهمة، فأنتم شعب حكيم وواعي وقليل الكلام يكفيكم إن شاء الله. Masya Allah. Dikarenakan waktu yang sangat sempit di dalam muhadharah ini, wahai saudaraku yang mulia, kita tidak bisa membicarakan panjang lebar tentang Al-Quran ini. Tidak bisa memberikan hak yang sepenuhnya di dalam Al-Quran ini dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Sebuah pepatah mengatakan bahwasanya ma la yudraku kullu wa la yudraku jullu. Ketika sesuatu itu tidak bisa diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya.
Oleh karenanya kita akan meringkas apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam poin-poin berikut ini, dan Syekh menyebutkan bahwasanya penduduk Indonesia itu insya Allah penduduk yang bijaksana, dan sedikitnya perkataannya akan saya sampaikan insya Allah akan mencukupi kalian semuanya. ويرتكز كلامنا اليوم على أهمية القرآن في حياة المسلم ومكانة أهله عند الله سبحانه وتعالى. Poin penting yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berfokus pada perkataan tentang pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan seorang Muslim dan kedudukan uh, ahli Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنقول إخوتي أن القرآن من أنفع وأبرك الأمور في حياة المسلم اليومية والعملية، وهو يرشده في حياته العملية إلى الخير، ويعالج أمراضه الحسية والنفسية، ويثبته عند الشدائد والمصاعب، ويونسه في وحشته. Dan Quran ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang Muslim. Sesuatu yang penuh dengan keberkahan di dalam seluruh kehidupan seorang Muslim sehari-harinya. Di dalam perbuatan mereka sehari-harinya. Karena Al-Quran ini menunjukkan kepada mereka kepada kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang penuh dengan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengobati seluruh macam penyakit, baik penyakit yang tampak ataupun penyakit yang tidak tampak. Dan juga Al-Quran ini membuat seorang menjadi kokoh di dalam hidup berislam di muka bumi ini, sehingga ia bisa menjadi orang yang kuat ketika ia diterpa berbagai macam kesempitan, berbagai macam masalah, berbagai macam hal yang tidak ia sukai. Dan Al-Quran ini juga bisa membuat dirinya menjadi seorang yang lembut ketika dia berada di dalam hal-hal yang bisa mungkin membuatnya menjadi kasar. Atau bisa disebutkan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi teman ketika ia sedang sendirian. Tentunya Al-Quran ini, pada Syekh. ولن يتخلى القرآن عن المسلم عند هذا الحد فقط، بل ينزل معه إلى قبره كعمل صالح ليونسه فيه، وعند البعث يخرج معه إلى أرض المحشر ليدافع عنه ويشفع له حتى يدخله الجنة، وفي الجنة لا يتركه حتى يبلغ به أعلى الدرجات فيها. Dan tidak cukup di situ tentang keutamaan Al-Quran yang akan menjadi teman seorang Muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran itu akan turut bersamanya ketika ia dikuburkan ketika ia meninggal dunia dan dikuburkan di alam kubur. Dia akan turut bersamanya karena dia merupakan amalan soleh yang akan menemaninya dan menyenangkannya ketika dia berada di dalam kubur dan dia sedang sendirian. Dan ketika kita semua dibangkitkan, Al-Quran akan membela dan keluar untuk menjadi penolongnya ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang dikumpulkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menolongnya, membantunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi dengan memberikan syafaat kepadanya sampai membawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan kenikmatan. Dan di surga Al-Quran juga tidak akan melepaskannya. Al-Quran akan menggandengnya, membawanya sampai ia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. سبحانه وتعالى. وهنا يجدر بنا أن نذكر بعض فضائل أهل القرآن في الدنيا والآخرة. ففي Dan الدنيا di sini, نعم. Dan di sini kita akan sebutkan untuk saudara-saudara sekalian tentang fadilah atau keutamaan atau beberapa fadilah dari
ahli Al-Quran baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ففي الدنيا منها أنه يقدم الحافظ في إمامة المصلين في الصلاة، ومنها أنه يقدم في صفوف الصلاة على الذين هم أقل منه حفظا، كما ورد ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حافظ nah, القرآن يرفع قدره في عامة نعم، ومنها أن حافظ القرآن يرفع قدره في عامة أموره في الدنيا بين الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ومنها أن الحافظ ينال الهداية الدائمة من الله في أموره كلها. ومنها أن الملائكة تحضر حين جلوسه لقراءة القرآن. nah, Syekh ومنها أن menyebutkan, القرآن نعم Syekh menyebutkan beberapa fadilah ahli Al-Quran di dunia. Yang pertama saya sebutkan bahwasanya ahli Al-Quran itu dijadikan imam ketika ia hendak melaksanakan sholat, karena dia menghafal Al-Quran, maka dia dikedepankan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini. Yang kedua saya menyebutkan bahwasanya yuqaddam fi suhufis salah. Beliau orang yang membaca Al-Quran ini, ahli Al-Quran ini disuruh maju di saf yang pertama ketika ia melaksanakan sholat, dibandingkan orang-orang yang lebih sedikit hafalan Al-Qurannya, seperti yang disebutkan di hadis Ibnu Mas'ud. Yang ketiga saya sebutkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di setiap perkaranya di dunia, di hadapan seluruh manusia. Seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yarfa'ullahu bihadzal kitab, Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran, sebuah kaum dan menurunkannya, merendahkannya kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Yang keempat saya menyebutkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu mendapatkan hidayah dengan terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala di setiap perkara kehidupannya. Kemudian yang kelima saya menyebutkan bahwasanya para malaikat itu datang menghadiri di saat dia duduk membaca Al-Quran. Nah. ومنها أيضا أن القرآن من أسباب حصول السعادة للمسلم في حياته بمداومته على قراءته، ويساعد القرآن المسلم على استقامة سلوكه، فقد ثبت أن حفظ القرآن يساعد على حسن الخلق، وأنه بمداومته على قراءة القرآن يطهر القلب من النفاق. ومنها أنه مشهور من كلام الناس وتجاربهم أن حافظ القرآن طرف. ومنها أن حافظ القرآن عند مماته يقدم في اللحد على Nah, Syekh masih menyebutkan tentang fadilah ahli Al-Quran yang ada di dunia ini, bahwasanya mereka dengan Al-Quran ini mereka mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dengan ketika mereka berusaha untuk selalu membaca Al-Quran, maka dengannya mereka mendapatkan ketenangan. Dan dari fadilah yang lain, bahwasanya Al-Quran ini akan membantu seorang muslim untuk beristiqamah di dalam akhlaknya. Telah disebutkan bahwasanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu akan terbantu untuk menjadikan akhlaknya itu baik, lembut di sisi manusia sekalian. Dan disebutkan bahwasanya selalu atau terus-menerus seorang di dalam membaca Al-Quran di dalam kesehariannya itu bisa menyucikan hati-hati mereka dari perkara-perkara kemunafikan. Dan disebutkan juga bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran ketika ia meninggal dunia, maka dia didahulukan di dalam menguburnya di samping orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran.
Dan ini adalah fadilah atau keutamaan-keutamaan ahli Al-Quran di dunia yang disebutkan oleh Syekh tadi di dalam penjelasannya. Allah. هذه بعض فضائل صاحب القرآن في الدنيا، ولهم في الآخرة من الفضائل أعظم وأبقى. Dan inilah tadi yang saya sebutkan bahwasanya beberapa fadilah atau keutamaan ahli Al-Quran di dunia. Dan tentunya pahala yang lebih besar di akhirat telah menunggu mereka. Dan itulah pahala yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya akan menyebutkan beberapa fadilahnya. Nah, فمنها أن حافظ القرآن ينال به الشفاعة يوم القيامة، ومنها أن حافظ القرآن يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة، ومنها أيضا أن حافظ القرآن يشفع لوالديه ويلبسهما تاج الوقار، ومنها أيضا أن حافظ القرآن يكون في ذلك اليوم العصيب من أهل الله وخاصته. nah, Syekh menyebutkan beberapa poin tentang keutamaan ahli Al-Quran ketika mereka berada di akhirat nanti. Ketika mereka telah menuju ke negeri akhirat nanti. Saya menyebutkan poin pertama bahwasanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, para ahli Al-Quran itu, mereka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan syafaat Al-Quran ini. Kemudian saya menyebutkan keutamaan yang lain bahwasanya orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka akan dikenakan sebuah mahkota kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lain bahwasanya para penghafal Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya akan dikenakan sebuah mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan anak-anak mereka yang telah menghafal Al-Quran. Dan Syekh menyebutkan keutamaan yang lain bahwasanya para penghafal Al-Quran itu di hari yang sangat sulit, yaitu di hari kiamat, mereka dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khasatuh, keluarga yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهنا إخوتي يجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة لتفصيل موجز. تخيل معي أخي المسلم كيف سيكون حالك إذا كنت من أهل الله وخاصته في ذلك اليوم المهيب، ونضرب لذلك مثلا وبالمثال يتضح المقال. تصور معي أخي لو أن نعم. Nah, tentunya dari poin-poin yang disebutkan oleh Syekh tadi, kita harus mengambil sebuah sikap yang baik di dalam hal ini untuk agar bisa mendapatkan faedah dari hal-hal yang disebutkan di atas. Coba bayangkan, wahai saudaraku kaum muslimin, bagaimana keadaanmu ketika hari itu? Hari yang sangat sulit, tetapi engkau karena kecintaan dan kedekatanmu kepada Al-Quran, karena hafalanmu dan menjagamu dan penjagaanmu terhadap Al-Quran ini, engkau dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang khususnya di waktu yang sangat engkau membutuhkan, di waktu yang sangat penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang yang tidak bersama dengan Al-Quran. Dan Syekh akan menyebutkan sebuah contoh atau gambaran, dan mudah-mudahan dengan contoh ini bisa menjelaskan apa yang apa yang telah disampaikan oleh Syekh pada poin-poin sebelumnya. نعم، فتصور معي أخي لو أن شخصا ما في هذه الدنيا هو من أهل ملك البلاد وخاصته أو لرئيس الدولة، فكيف يكون حاله وأحواله، وكيف يعامله الآخرون، وما القدر الذي سينعم به مما يشاء، ناهيك عن أنه سيكون آمنا من كل خوف أو أذية، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. Coba bayangkan, wahai saudaraku, ketika engkau misalnya menjadi keluarga
seseorang yang sangat dihormati di dunia ini. Misalnya keluarga kerajaan atau orang-orang yang dekat dengan kerajaan atau sebuah keluarga dari presiden misalnya di sebuah negara. Bagaimana keadaanmu? Tentunya engkau akan diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik oleh orang-orang lain. Dan engkau akan dihormati dengan penghormatan yang luar biasa. Karena engkau adalah keluarganya orang-orang yang dipandang. Dan engkau akan diberi kenikmatan yang lebih dari kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Bagaimana pendapatmu dalam hal ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya? Tentunya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya, annahu sayakunu aminan, bahwa mereka akan tenang dan damai dari setiap ketakutan, dari setiap hal-hal yang bisa mencelakakannya. Dan tentunya perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada perumpamaan yang saya sebutkan saat ini. نعم، فتخيل معي أخي أن تكون من أهل الله وخاصته يوم القيامة، فهو الغني الكريم الودود الرحيم الذي ادخر 99 رحمة للمؤمنين، فكيف يكون إكرامه لك؟ نسأل الله ألا يحرمنا ذلك الفضل. Dan bayangkanlah, wahai kaum muslimin, ketika engkau menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukanmu. Dia sangat kaya. Dia sangat penyayang. Dia sangat mencinta kepada hamba-hambanya yang memberikan rahmat. Bahkan 99 rahmatnya itu disimpan di hari kiamat dan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana yang bisa engkau bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan memuliakanmu di hari kiamat itu, yang mana setiap orang pada hari itu sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan, tidak dijauhkan dari kemuliaan yang nyata ini. نعم، وأيضا من بعض فضائل أهل القرآن في الآخرة أن الحافظ ينال أعلى المراتب يوم القيامة، إذ أنه مع الملائكة الكرام البررة، والحافظ يوم القيامة تكون منزلته عند آخر آية كان يحفظها، ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ومنها أن الحافظ ينجيه الله من النار، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. والمعنى: القلب الذي فيه القرآن لن تمسه النار. Nah, Syekh menyebutkan fadilah yang lain yang akan didapat oleh para ahli Al-Quran. Bahwasanya mereka akan mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menjaga Al-Quran ini di dunia. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ini di hari kiamat. Bahwasanya mereka akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghafal Al-Quran di hari kiamat, mereka akan mendapatkan sebuah tempat, sebuah kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang mereka hafal, yang mereka baca ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka sangat tinggi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Disebutkan kepada ahli Al-Quran, Iqra, bacalah. Kemudian wartaqi, naik. Kemudian rotil, kemudian bacalah dengan tartil. Kama kunta turatil fid dunya, seperti engkau membaca Quran dengan tartil di dunia. Bacalah dengan tartil. Dan dengan tartilanmu itu, bacaanmu itu, engkau naik dari derajat ke derajat yang lebih tinggi. Sebuah fadilah yang lain dari Al-Quran adalah bahwasanya ahli Al-Quran itu dijauhkan dari
nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadisnya, kalau seandainya Al-Qur'an itu dikumpulkan ditaruh di sebuah tempat, maka tempat itu tidak akan bisa atau tidak akan di, di terbakar oleh api. Lalu bagaimana tentang hati-hati para penghafal Al-Quran yang mereka telah menjaga di dalam hati-hati mereka? Tentunya hati-hati mereka tidak akan terbakar oleh panasnya api neraka. Nah, نعم. فنصيحتي لكل مسلم أن يحفظ من القرآن ما استطاع، وأن يعلم غيره ممن هو أقل منه حفظا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأن نجعل لبيوتنا نصيب من قراءتنا للقرآن فيها، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخارب، أي المهدم المهجور. nah, dan nasihat Syekh kepada kita sekalian, bahwasanya setiap muslim hendaknya berusaha untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Dan setelah dia bisa, hendaknya ia mengajari orang-orang yang hafalannya lebih sedikit daripada dirinya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tidak kita tinggalkan rumah-rumah kita di dalam pembacaan Al-Quran ini. Karena rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah yang penuh dengan kerusakan. Nah, وأنا أرى ألا يقل حفظ أحدنا عن جزء واحد من القرآن إن استطاع، والزيادة منه فيه خير عظيم حتى يبلغ تمام حفظ المصحف، وذلك الخير كله. dan Syekh menyebutkan tentang pendapat beliau, hendaklah seorang muslim bisa menghafal Quran sesuai dengan kemampuannya minimal 1 juz dari Al-Quran. Kalau seandainya ia bisa lebih daripada itu, maka ini sebuah kemuliaan dan keutamaan yang sangat luar biasa ketika dia berusaha untuk menghafal seluruh Al-Quran dari mushaf. Dan ini sebuah kemuliaan dan suatu kebaikan ketika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal seluruh Al-Quran. وهناك طرق ووسائل عديدة تعين المسلم على حفظ القرآن، ولكن الكلام فيه الآن سيطول، لذلك أنصح كل من أراد منكم الحفظ أن يستشير من حوله ممن اشتغل بحفظ القرآن ليعرف منه أفضل الطرق للحفظ، وذلك على حسب إمكانيات الفرد منكم والظروف التي تحيط به. Nah, tentunya banyak cara dan wasilah atau metode di dalam menghafal Al-Quran. Yang intinya membantu seorang muslim untuk bisa menghafal Al-Quran dengan metode atau cara yang cocok bagi dirinya. Dan pembicaraan tentang menghafal Al-Quran apabila kita bicarakan di sini akan panjang pembicaraannya. Oleh karenanya, Syekh menasihati kita sekalian, barang siapa yang hendak menghafal Al-Quran, hendaknya ia melihat orang-orang di sekelilingnya yang berkesibukan di dalam menghafal Al-Quran ini, agar dia bisa mengetahui fadilah-fadilah apa saja yang mereka telah dapatkan, sehingga bisa mendorongnya untuk memilih hal-hal atau metode-metode yang cocok di dalam menghafal Al-Quran. Tentunya ini berdasarkan tentang kemampuan setiap seseorang dan keadaan setiap seseorang, dan setiap diri itu mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya di dalam menghafal Al-Quran ini. نعم. وفي الختام إن كنت شاكرا أحدا بعد الله فأشكر الشيخ أغوس الذي أدار وترجم هذا اللقاء، صاحب الأفكار النيرة والمبادرات القيمة،
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وجعله في موازين حسناته، كما أن الشكر موصول لكم جميعا أيها الحضور الكرام، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. نعم، هذا يحتاج ترجمة شيخ. نعم ترجم، هذا أنت مترجم أخي. توصل ما أريد أن Kalau أوصله seandainya إلى إخواني المسلمين. nah, nah. Kalau seandainya saya hendak bersyukur, maka saya akan bersyukur setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang saya sampaikan kepada, sahabat yang saya mulia, sahabat Agus Rinaldi yang telah membuat, eee eee, acara ini dan menerjemahkan apa yang saya sampaikan, dan beliau yang telah membuat, eee, agenda yang mulia ini sehingga bisa memberikan manfaat kepada, para duat dan kaum muslimin sekalian. Karena man la yusykirin nas la yusykirullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, seolah-olah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah, memberi, eee, pahala kepada, kita dan kaum muslimin sekalian dengan pahala yang sangat, besar, dan mudah-mudahan hal ini, eee, berada di timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah amal kebaikan dengan, timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin, baik yang ada di Indonesia ataupun di daerah lain yang telah mengikuti dan hadir di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita sekalian dalam pertemuan ini, dan memberkahi kita sekalian. Nah, نعم. وفي الختام نصلي ونسلم على أفضل من تلا كتاب الله وصلى وقام، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wabarakatuh. penutup dari apa yang saya telah sampaikan di kesempatan kali ini, hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kitab yang mulia ini, dan kepada, eee, keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Fa jazakumullahu khairan Syekh ala نعم. ma وأخيرا qaddam يعني fi نعتذر على hadhihi. الإطالة، حاولت قدر جهدي الاختصار، ولكن ما زال هناك إطالة، فنعتذر من ذلك. ونريد المزيد شيخ، نتمنى هذا ليس اللقاء الأول والأخير، وإنما بداية اللقاء، وسيكون هناك لقاء آخر. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك إن شاء الله. إيه ما شاء الله، جزاك الله الله يبارك خيرا. فيكم. لا فيك تنسونا من بارك صالح الله، دعائكم. بارك الله فيك شيخ. الله يبارك فيكم. حياكم الله. Barakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Jadi Syekh warahmatullahi. menyebutkan bahwasanya, berusaha untuk meringkas, tetapi tetap aja masih ada, apa namanya, hal-hal yang harus disampaikan sehingga keringkasan beliau agak panjang, mohon maaf. Dan saya menyebutkan bahwasanya, "Syekh, tolong ini jangan pertemuan awal dan terakhir, tapi ada pertemuan-pertemuan setelah ini." Dan beliau mudah-mudahan menyodoakan, mudah-mudahan ada kesempatan untuk beliau untuk bisa bersama-sama kita memberikan faedah untuk kita sekalian di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan. Insyaallah, 2 minggu yang akan datang kita akan juga kedatangan tamu, Syekh Abdullah. Beliau orang Yaman. Jadi dari Sudan kita menuju ke Yaman. Kemudian dari Yaman nanti selanjutnya kita menuju ke Tunis. Ke Tunis ada Syekh dari Tunis juga siap untuk membagi, bersama kita, sekalian. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi اللهم صل wa وسلم sahbihi وبارك على نبينا wasallam. محمد. السلام Barakallahu fiik. عليكم ورحمة الله Hayakallah Syekh. وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi